Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi pemirsa channel YouTube RSUD Dungus. Jumpa lagi dengan kami di podcast Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Dengan saya Gilang Cahyanugraha, kita bersama narasumber yang kita cintai, Ustadz Suratno Eskep Nurse. Assalamualaikum Ustadz Suratno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Alhamdulillah, Gilang bagaimana? sehat. Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ini sudah di akhir-akhir Ramadan, puasanya lancar ya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Lancar, tidak ada kendala. Masya Allah, kita ditemani oleh Ustadz Suratno Eskep Nurse. Ini beliau adalah Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Madiun, yang juga seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Ini kalau kita lihat Ustadz Suratno, beliau tampak bugar, sehat, dan juga seorang dai, jadi patut untuk menjadi teladan buat kita semua apa yang nanti beliau akan sampaikan di tausiah yang bertema Keep Spirit Ramadan. Mari selalu menjaga semangat Ramadan. Baik Ustadz, mengawali podcast kita ini sudah di akhir penghujung Ramadan ya Ustadz. Biasanya orang-orang berpikirannya sudah antara kalang kabut, berpikir mudik apa berpikir untuk meningkatkan ibadah di akhir-akhir Ramadan ini Ustadz. Nah, ini kira-kira apa saja yang perlu kita evaluasi Ustadz selama kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini, hal-hal apa yang seperlunya kita evaluasi begitu Ustadz? Silakan tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Gilang, para pemirsa yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, dalam kondisi apapun kita masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah kita bertemu Ramadan dan insya Allah sebentar lagi akan selesai. Dalam konteks orang yang beriman, kalau menyelesaikan perintah itu akan selalu bersyukur kepada Allah, karena semuanya tidak terlepas dari yang namanya karunia dan rahmat Allah. Nah, terkait dengan waktu yang tinggal beberapa hari, mari tetap kita menjaga semangat, karena justru nilai istimewanya Ramadan itu di 10 hari terakhir. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu memperbanyak waktu-waktu untuk beriktikaf. Kemudian juga terutama di hari atau di malam-malam ganjil, kita ingat ada sebuah kesempatan yang istimewa yang bernama Lailatul Qadar. Nah, ini yang harus kita upayakan untuk tetap konsentrasi, di samping tentu tarikan-tarikan dari teman, dari lingkungan untuk mudik, lebaran, untuk reuni dan seterusnya. Iya, jadi kita tetap harus berkonsentrasi begitu ya Ustadz untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan akhir yang terbaik begitu ya Ustadz. Betul sekali. Nah, ini berhubung Ramadannya di penghujung dan kemudian kita tentunya next setelah Ramadan ini apa yang harus kita tetap lakukan agar semangat Ramadan ini tetap terpelihara, bisa sampai di bulan-bulan selanjutnya dan semoga bisa sampai ke Ramadan yang akan datang begitu Ustadz Suratno. Silakan Ustadz. Memang ini sebuah PR yang luar biasa. Jadi digambarkan Ramadan itu seperti kita menenun kain. Jangan sampai selesai Ramadan itu tenunan yang sudah bagus, sudah indah itu diurai kembali. Kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan yang dalam konteks motivasi itu sudah dilatih sedemikian rupa selama sebulan penuh. Harapannya sudah terbentuklah sisi kebaikan itu menjadi permanen atau kokoh. Nah, oleh karena itu selesai Ramadan hendaknya kita menjaga sumber kebaikan yang
Allah karuniakan dalam diri kita, yaitu kita tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan, agar syukur itu menyebabkan langkah hidup kita itu tidak terlepas dari kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga spirit untuk bersabar. Ya. Memang selesai Ramadan tidak ada lagi janji-janji Allah sebagaimana Ramadan, ya. Yang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu dan seterusnya. Tapi hendaknya kita tetap bersabar menjalani kehidupan ini, karena hal yang harus diingat adalah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar, apapun kondisinya tidak kehilangan jati diri untuk tetap berada di dalam rahmat Allah, berkahnya Allah, begitu Mas. Masya Allah, tabarakallah ya Ustadz Suratno. Jadi kuncinya tadi seperti yang disampaikan Ustadz, yaitu selalu bersyukur dan juga selalu bersabar ya Ustadz. Nah, berkaitan dengan selalu bersyukur dan bersabar ini ada pertanyaan yang menarik dari saya pribadi Ustadz. Apakah kalau orang selalu bersyukur itu balasannya apakah langsung kontan di dunia, apa nanti harus menunggu di akhirat? Dan juga kalau orang yang bersabar itu balasannya juga apakah kontan dibalas di dunia, apa nanti ada balasan yang khusus di akhirat, begitu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Pertanyaan yang bagus sekali Mas. Jadi yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau mengatakan siapa yang bersyukur akan ditambah al-mazid. Artinya rasa syukur itu akan membuka pintu tambahan atau bonus. Bonus itu dimulai sejak dia bersyukur sampai nanti seterusnya. Nah, sabar juga begitu. Siapa yang berusaha menyabar-nyabarkan diri atas musibah, atas masalah dan seterusnya, maka Allah akan memberikan energi, kekuatan untuk bersabar. Ya, sehingga sabar itu tidak ada batasnya. Ya, ada orang yang mengatakan sabar, tapi kan sabar ada batasnya. Tidak. Ya. Karena sabar itu pahala tanpa batas, maka sabar sendiri tidak ada batasnya. Nah, ketika kita menjaga kesyukuran dan kesabaran kita, maka hidup kita ini akan menakjubkan, akan menjadi ajaib. Ajaban lil amri mu'min, kata Rasulullah SAW, menakjubkan, ajaib kehidupan orang mukmin itu. Kalau diberi dia bersyukur, ketika diberi musibah dia bersabar. Masya Allah Ustaz, luar biasa dari hikmah sabar dan syukur ya Ustaz. Betul. Bahkan Ustaz, kalau tidak salah ada salah satu pintu di surga khusus buat orang sabar ya Ustaz? Iya. Masya Allah. Ya, dan ini tadi Ustadz Suratno sudah menjelaskan di akhir Ramadan untuk memperbanyak salah satunya iktikaf dan juga amaliyah ibadah yang lain. Nah, ini mohon tips Ustadz. Kalau untuk kondisi mungkin kita orang yang memiliki pekerjaan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, dan bagaimana kira-kira untuk mengatur waktu untuk bisa mengamalkan iktikaf di sela-sela pekerjaan rutinitas yang kita jalani setiap hari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi memang ketika kita ada waktu luang, maksimalkan di 10 hari terakhir untuk bisa iktikaf di masjid. Tetapi kalau memang ada aktivitas yang mengharuskan kita untuk bekerja, berusaha, walaupun terpotong waktunya untuk bekerja, katakanlah ketika kita sholat, masuk masjid, niatkan untuk iktikaf. Karena iktikaf itu walaupun sekedar sesaat, ketika diniatkan untuk iktikaf, hakikatnya sudah bernama iktikaf. Sehingga tidak mesti 10 hari berturut-turut. Ya, upayakan mungkin minimal ketika malam-malam ganjil atau di waktu berangkat
ke masjid untuk sholat 5 waktu itu niatkan juga masuk masjid untuk iktikaf. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz untuk tipsnya bagi para pekerja atau yang punya rutinitas sehari-hari untuk selalu bisa beriktikaf. Di antaranya selalu meniatkan untuk iktikaf ketika memasuki masjid-masjid. Atau hanya harus masjid ya Ustadz? Kalau musola seperti itu apakah tetap diganjar iktikaf atau bagaimana Ustadz? Sebetulnya musola itu istilah orang Indonesia. Iya, Ustaz. Masjid, langgar atau musola. Tapi konteks kalau dalam hal iktikaf yang berhari-hari supaya tidak terputus itu memang masjid jami yang di situ dipergunakan untuk sholat Jumat. Ya. Tapi kalau kita misalnya tidak full selama 10 hari di musola pun hakikatnya juga namanya iktikaf. Baik Ustaz. Ya, itu tadi sebenarnya ada dulu pengalaman cerita hidup gitu Ustaz, ketika masih pernah sekolah di Bandung itu ketemu seorang laki-laki, bapak-bapak yang dia bercerita kebetulan beliau sudah berkeluarga, punya anak dan punya istri, dan selama di akhir Ramadan itu beliau itu menyampaikan Ustaz, kalau saya sudah bebaskan dari kegiatan rutinitas saya jamin istri saya berikan nafkah sampai sekian hari selama saya iktikaf. Nah, saya kali ini ingin konsentrasi iktikaf di masjid begitu. Waktu itu saya mikirnya juga, wah ini berat sekali ya begitu ya Ustadz. Mungkin kalau ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu ya Ustadz. Ya memang harus kerjasama ya. Jadi yang ditinggal juga memahami, bahkan ketika seorang suami atau seorang ayah berangkat ke masjid, yang ditinggal pun akan mendapatkan pahala atas kesadarannya memberikan dukungan. Masya Allah. Jadi yang mendapat pahala bukan hanya bapaknya, yang ditinggal pun yang ikhlas untuk mendukung suaminya iktikaf juga diberi pahala oleh Allah. Subhanallah Ustaz. Luar biasa Ustaz. Baik, untuk yang selanjutnya Ustadz, ini kan di akhir Ramadan sudah tinggal menghitung hari menuju hari raya Idul Fitri insya Allah ya Ustadz. Nah, ini kira-kira apa yang harus kita tingkatkan dan bagaimana untuk mencapai predikat akhir tujuan Ramadan itu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa Ustadz. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Gilang. Hakikatnya kita tidak melepaskan diri dari kesadaran perlunya mujahadah. Dicontohkan ketika Rasulullah dan para sahabat itu memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, yang kemudian turunlah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam peristiwa yang begitu luar biasa, mengharu biru, betapa Rasulullah datang ke Mekah, tanah kelahiran yang dicintai itu, tanpa menyakiti siapapun. Kekuatannya kekuatan memaafkan. Yang digambarkan Rasulullah menunduk ke punggung unta itu sambil bercucuran air mata, mendapatkan kemenangan yang begitu nyata. Beliau memperbanyak tasbih, memperbanyak takbir, memperbanyak istighfar. Jadi mengakhiri perjuangan di Ramadan ini, jangan kita lupa diri, kemudian euforia dengan berbagai kegiatan yang justru menjadi lupa akan makna Ramadan. Mengakhiri perjuangan Ramadan itu dengan memperbanyak tasbih, takbir, dan istighfar. Insya Allah apa yang kita lalui ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk melewati waktu-waktu di luar Ramadan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi kita harus selalu memperbanyak tasbih, tahmid, dan juga takbir dan istighfar di akhir-akhir Ramadan ini ya Ustadz.
Oh iya Ustadz, ini ada salah satu pertanyaan pribadi Ustadz tentang doa. Mestinya saya tanyakan di awal Ramadan Ustadz, tapi karena baru teringat ini, jadi mohon izin untuk bertanya ya Ustadz ya. Iya, benar. Biasanya di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa Allahumma innaka afuun ya Ustadz. Betul. Setelah sholat, baik itu sholat wajib atau sholat tarawih. Nah itu kira-kira apa keutamaan dan apa makna dari doa tersebut Ustadz? Kenapa dianjurkan untuk dibaca sebanyak mungkin ketika bulan Ramadan atau mungkin dilanjutkan di bulan-bulan yang lain juga boleh ya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya. Terima kasih Mas Bila. Jadi doa yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah bahwa beliau bertanya, ya Rasul, apa yang aku ucapkan kalau aku mengetahui malam itu Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengajarkan, perbanyaklah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, yang senang memberi maaf, maafkanlah aku. Ada yang perlu diperhatikan. Mengapa kok tidak mengampuni tetapi memaafkan? Ada perbedaan yang besar dalam pemahaman antara mengampuni dan memaafkan. Kalau mengampuni itu ibarat persidangan itu masih diadili, didatangkan saksi, didatangkan bukti, dibacakan apa yang menjadi kronologi peristiwanya, baru diampuni. Tapi kalau dimaafkan, ditutup semuanya ya Ustaz. Aib kita tidak diperlihatkan. Allah menutup, menganggap tidak terjadi apapun yang menjadi pelanggaran atau dosa kita. Ya, memaafkan itu sebuah kekuatan yang maha dahsyat, sehingga orang pemaaf, ya sebagaimana tadi peristiwa Fathul Makkah, kekuatan apapun tidak ada yang bisa mengalahkan kata maaf. Sehingga seluruh penduduk Mekah itu menyadari betapa pribadi yang pemaaf inilah yang pantas dijadikan panutan. Begitu pula Allah Maha Memaafkan ini, begitu memaafkan maka apapun yang menjadi aib atau dosa atau kekurangan kita dianggap sudah selesai. Masya Allah. Seperti yang disampaikan di ini ya Ustaz ya, di Al-Quran perintah Ramadan ya Ustaz. Ya. Boleh dibacakan Ustaz itu ayatnya Ustaz. Tafadhol, yang memaafkan dosa orang-orang yang berpuasa itu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Itu di sebuah hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berpuasa Ramadan ya, makanya jadi siapa yang berpuasa Ramadan dengan man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan ihtisab, dengan mengharap pahala Allah ya, atas dasar keimanan, maka akan diampuni ya, akan dihapus dosa setahun yang sudah lewat ya. Sehingga digambarkan, ada yang mengistilahkan Idul Fitri itu seperti bayi yang baru lahir yang tanpa dosa. Luar biasa Ustaz. Berarti orang yang Ramadannya berhasil ketika Idul Fitri layaknya ia seperti bayi yang baru lahir ya Ustaz. Betul. Tanpa dosa, tanpa celah. Masya Allah. Pemirsa channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus, semoga kita bisa mengamalkan dari apa hikmah-hikmah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustadz Suratno kepada kita tadi, dan kita di akhir Ramadan bisa mencapai derajat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum mengakhiri podcast kita, kami meminta Ustadz Suratno untuk memberikan pesan-pesan atau hikmah untuk menjaga kehidupan ini supaya tetap memiliki semangat Ramadan dan juga tetap menjaga kesehatan kita sebagai orang Islam yang selalu peduli dengan tubuh dan kesehatan kita. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih para pemirsa yang berbahagia.
Hakikatnya hidup kita ini dipermudah oleh Allah. Kita mau mencari yang baik ataupun mencari yang buruk akan selalu ada jalan. Tinggal kita memilih mana yang kita inginkan. Tentunya sebagai orang yang mengharap hidup kita sukses, hidup kita bahagia dunia akhirat, ada dua hal yang perlu kita teruskan di dalam kehidupan kita walaupun di luar Ramadan. Yang pertama yaitu selalu tadzakur, selalu memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Hakikatnya hidup kita tidak terlepas dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, bagaimana kita selalu mentafakuri apa yang Allah berikan di dalam diri kita, di alam sekeliling kita. Kita sadari bahwa itu juga menjadi ayat-ayat Allah akan pembuktian kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Sehingga kalau kita menggabungkan ya, waktu-waktu kita di dunia ini selalu tadzakur dan tafakur, maka hidup kita ini akan menemukan suasana batin yang indah, kedamaian hati, ketenangan jiwa, dan itulah yang ingin kita raih. Inilah surga sebelum surga di akhirat. Inilah nikmat sebelum nikmat sempurna di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Dan semoga Allah mempertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dalam kondisi amal kita lebih baik, nilai ketaatan kita menjadi lebih baik. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa channel YouTube RSUD Dungus, kita telah sampai di penghujung podcast Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Kalau ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung dan bantu channel YouTube kami dengan komen, like, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar dapat notifikasi terbaru video-video kami. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.